Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi safiyhi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri di Bekang, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah secara kontinu dalam mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah, dan mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasul, serta mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, sampailah umur kita pada hari ini, hari yang ke-21 di bulan Muharram tahun baru Islam 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2024. Dan taklim kita hari ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-595. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Jepri, ahlan wa sahlan. Pak Jepri, Pak Warsono, udah Saprudin, ini jauh nih dari Cigoong, nyebrang jembatan ini San Francisco, jembatan yang lagi depan Pak, depan. Di depan aja dah, sini dah. Menghadap ke sana nggak apa-apa. Pak, sini Pak nih. Nyender ke tembok. Ada sono. Aman. Sudah.
Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali taklim rutin kita yang ke-595 ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang berada di alam kubur, terutama untuk kedua orang tua kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah semoga dengan barokah karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah yang akan kita baca, kita doakan khusus adik saya sendiri yang bernama Marfu'ah, baru selesai dioperasi di rumah sakit umum daerah Cilengsi, RSUD Cilengsi, juga jamaah kita Pak Mansur dan yang lainnya yang sedang sakit. Kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah dengan baik, dengan lancar, dapat beraktivitas di dalam kesehariannya. Dan kita doakan pula anak-anak cucu kita, ponakan kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren. Mereka adalah generasi penerus kita. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, disolehkan hatinya, dan dimudahkan dalam mencari ilmu agama di pondok pesantren. Semoga mereka oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Kelak di kemudian hari mereka menjadi manusia yang berguna, terutama berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Betilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Nanti setelah kita selesai membaca sholawat secara berjamaah, langsung disambung membaca zikir jalalah ya. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum hafal silakan nanti dibuka lembarannya, karena lembarannya sudah dibagi ya, atau yang ada di HP ya, saya sempat nge-share tuh di HP ya, dibuka HP-nya. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
Mustafa min ajmali suwari Nabiyuna Mustafa min akramil bashari ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yuk kita sambung dengan membaca zikir jalalah. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawanil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi tentang 4 amalan yang apabila kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk mengamalkannya, kata Nabi turjaku wa tunsoru wa tujbaru, maka niscaya akan selalu diberi rezeki, tentu dengan rezeki yang halal, yang barokah, yang manfaat, dan akan selalu diberikan pertolongan oleh Allah, juga akan selalu diberikan kemenangan baik dunia maupun kelak di alam akhirat. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, untuk yang kedua kalinya sekedar mengingatkan bagi yang lupa dan ngasih tahu bagi yang belum tahu mengenai asal mula munculnya zikir jalalah. Walaupun sudah saya sampaikan ya, kalau nggak salah pada pertemuan 3 minggu yang lalu. Jadi asal mula zikir jalalah ini begini. Pada hari Jumat sore tanggal 3 Jumadil Ula atau Jumadil Awal tahun 1355 Hijriah, seperti biasanya Al-Imam Al-Qutub Al-Arifillah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar As-Segaf Gresik, beliau setelah mentalkin, setelah mengajarkan, setelah menuntun para jamaahnya, para hadirinnya dalam membaca zikir jalalah, lalu kemudian beliau setelah itu bercerita di hadapan seluruh para hadirin. Kata beliau, dulu ada seorang hamba Allah yang amat soleh baik johirnya maupun batinnya. Ia bernama adalah Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mengatakan bahwa aku
mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurku, dan aku melihat beliau dalam keadaan wajahnya sangat amat pucat. Oleh karena beliau merasakan kesedihan yang amat mendalam. Maka lalu aku, kata beliau, yaitu kata Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi, maka lalu aku bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau kelihatan begitu sedih? Gerangan apa yang membuat hatimu sangat amat sedih? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, aku merasakan kesedihan yang sangat amat mendalam karena pada malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia. Hanya ada 2 orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa iman, membawa Islam. Sisanya yang 1.498 orang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan tidak membawa iman, alias mati dalam keadaan kafir. Karena itulah aku merasakan kesedihan yang amat sangat. 1.498 orang dari golongan umatku meninggal dunia dalam keadaan kafir. Maka lalu akhirnya Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada baginda Rasul di dalam mimpinya, ya Rasulullah, kalau begitu amalan apa yang mesti kami lakukan, yang mesti kami amalkan, terutama bagi para pelaku maksiat, agar mereka di akhir hayatnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah. Amalan apa yang seyogianya mesti kami amalkan? Lalu kemudian Rasulullah bersabda, ambil kertas ini dan amalkan olehmu tiap hari. Tiba-tiba Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu, setelah mendengar Rasulullah mengatakan ambil kertas ini dan amalkan, tiba-tiba beliau bangun terperanjat dan kertas itu udah ada di tangannya. Nah, seperti itu asal muasal munculnya dzikir jalalah. Tapi sebelum Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi bangun dari tidurnya, Rasulullah sempat mengatakan kepada beliau, barang siapa yang mengamalkan zikir ini setiap hari, maka kelak di hari kiamat aku mengakui ia sebagai umatnya dan ia berhak mendapatkan syafaatku. Dan manakala ajal kematiannya datang, ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam dan ihsan. Dan sebaliknya, kata Rasulullah, barang siapa yang sudah pernah mendengar zikir jalalah ini, akan tetapi ia tidak mau mengamalkannya di dalam kehidupannya sehari-hari, maka aku lepas darinya dan ia pun lepas dariku. Artinya ia semakin menjauh sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian sekilas informasi mengenai asal-muasal munculnya atau datangnya zikir jalalah. Jadi zikir jalalah ini bersumber dari Rasulullah, diberikannya, dijajahkan oleh beliau kepada Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Mubarak, tapi melalui mimpi. Kalau orang-orang suci seperti itu, dan ini nggak bisa dikejar dengan akal. Ini karomah kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasihnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kita masuk pembahasan materi. Sebagaimana kita semuanya sudah mengetahui bahwa di dalam kitab Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah ini dikaji oleh seluruh para santri di pesantren-pesantren.
Nah, di dalam kitab Safinatun Najah diterangkan ab'adus sholati sab'atun. At-tashahhudul awwalu wa qu'uduhu wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wassalatu 'alal ali fit tashahhudil akhir. Maka Pak Haji kalau Pak Haji dilepet ini payungnya. Dia deket sama udah 10 menit. Nyender, nyantai. Rileks aja, ngajinya rileks. Kemudian wal kunutu wa qiyamuhu wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi bihi. Nah, ini keterangan ini ada dalam kitab Safinatun Najah. Baik, keterangan tersebut akan saya artikan. Ab'adu sholati utawi piro-piro sunnah ab'ad iku tetep ing dalam sholat iku sab'atun pitu. Maksudnya sunnah ab'ad di dalam sholat jumlahnya ada 7, begitu maksudnya. Dulu saya waktu mondok di pesantren Raudatul Mubtadiin Kampung Joglo Pacet Cipanas Cianjur, yang ngajarnya Pangersa Abu Yahodin Al-Junaidi. Saya ngaji kitab pakai logat Jawa, makanya bahasa Jawa ya kiri-kiri pisau lah. Nah, walaupun nggak pasah gitu, hati-hati bisa lah. Pisau, pulau pisau kiri-kiri. At-tasahudul awalu, sawiji tasahud awal, tahiyat awal, itu sunnah ab'ad. Wa qumduhu lan kaping 2 lungguh ikut tetep ing dalam tasahud awal. Wassalatu 'ala nabi lan kaping 3 maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ikut tetep ing dalam tahiyat awal. Wassalatu 'alal ali lan kaping 4 maca sholawat ing atase keluarga Nabi. Fit tasahudil akhiri ikut tetep ing dalam tahiyat akhir. Wal kunutu lan kaping 5 kunut. Wa qiyamuhu lan kaping 7 ngadeg ikut tetep ing dalam kunut. Wassalatu 'alan nabi lan kaping 7 maca selawat ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan ing atase sahabate Kanjeng Nabi fihi ikut tetep ing dalam doa kunut. Nah, maksudnya begini. Sunnah ab'ad itu menurut ilmu fikih ada 7. Pertama, tahiyat awal. Yang kedua, duduk pada waktu melakukan tahiyat awal. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu melakukan tahiyat awal. Jadi bacaan tahiyat awal hanya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan dulu diteruskan wa ala alihi. Wa ala alihi nanti adanya di tahiyat akhir. Jangan sampai tuh ada yang kebablasan. Itu makruh. Yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Nah, baru tahiyat akhir Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidum. Sholawat Ibrahimiyah. Itu yang keempat. Yang kelima, membaca doa kunut di dalam sholat subuh pada rakaat kedua setelah ruku atau setelah i'tidal. Yang keenam, berdiri pada waktu membaca doa kunut, kecuali bagi orang yang tidak bisa berdiri atau nggak ada kakinya, buntung. Yang ketujuh, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya dalam doa kunut. Jadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, jangan wasalim. Kenapa mesti wasallam? Karena awalnya sholat fi'il madi. Kalau awalnya sholat fi'il madi, maka kalimat yang diatofkan kepada kalimat sholat harus fi'il madi juga, jangan fi'il amar. Kalau salim itu fi'il amar. Jadi ketika umpama ada orang bacanya begini, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, itu ketahuan nggak paham nahwu itu.
Ketahuan salah itu. Mau dibawa kemana juga tetap salah. Mau dibawa ke ulama Mesir juga tetap salah. Sebab disiplin ilmu nahu sama. Disiplin ilmu nahu sama. Kecuali kalau awalnya Allahumma sholli, baru ujungnya salim. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim baru. Karena awalnya sholli fil amar, maka ujungnya juga salim fil amar. Jadi muafaq relevan, nyambung gitu. Jadi antara maktub wal maktub alaih wajib muafaqah, wajib akur, relevan. Harus sesuai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita garis bawahi sunnah abad yang keempat apa tadi? Masih ingat nggak? Coba, saya pengen tahu ngajinya ngaji serius nggak nih? Jangan sampai matanya melek tapi nggak masuk itu. Tadi saya menyampaikan susunan sunnah abad ada tuh dari 1 sampai 7. Nah, pertanyaan saya sekarang yang keempat apa tadi coba? Ayo. Tuh kan, berarti ngajinya kebalik. Ini segini teh matanya melek, apalagi tidur. Wah, gua sapur. Ayo, yang keempat apa tadi ayo? Tuh aku cuma yang kelima. Tuh kan, segini teh melek ya. Apalagi kalau tidur. Masya Allah. Yang keempat tadi wassolatu alal ali fit tasahudil akhir, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada waktu tahiyat Nah itu yang keempat. Hah? Kemudian yang kelima. Susunannya dan Sapina seperti itu. Udah kita nggak usah melawan pengarang kitab Sapina. Kita udah bisa ngarang kitab belum? Jangan merasa lebih hebat dari ulama dulu, jangan kayak si Iman. Kayak itu tolol banget itu, merasa dirinya lebih hebat. Seluruh ulama di dunia disalahkan. Lu siapa Iman? Unyil lu, gak tahu diri lu. Jangan ikutin gaya si Iman, jangan. Celaka, nanti kita akan ke bawah celaka, akan tersesatkan nanti. Sebab ada hadis yang mengatakan ala man abodo ala man abodo man ala waman mata ala bukti ali Muhammadin mata kafiron. Ingatlah kata Nabi, barang siapa matinya dalam keadaan membawa kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad, mata kafiron, dia matinya kafir. Naudzubillah min. Ini hadis jangan ditentang. Silahkan tentang hadis kalau pengen murtad. Menentang Rasulullah. Memang kita siapa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita garis bawahi sunnah abad yang keempat, yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Nah, berdasarkan keterangan ini, saya berpikir ada orang melakukan sholat ditinjau secara disiplin ilmu fikih, sholatnya sah karena ia memenuhi syarat-syarat sholat, syarat-syarat sah sholat, dia mengerjakan rukun-rukun sholat, bahkan melakukan kesunahan-kesunahan sholat. Tapi ada satu kesunahan yang ia tinggalkan di dalam sholatnya, sehingga di hari kiamat sholat yang ia kerjakan ditolak oleh Allah, tidak diterima hanya karena gara-gara meninggalkan satu kesunahan. Jadi jangan menganggap remeh perkara sunnah. Kalau para wali perkara sunnah dianggap wajib. Apa itu? Yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada waktu tahiyat Ini membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir hukumnya sunnah abad. Tapi kalau ditinggalkan, sholatnya enggak diterima oleh Allah. Buat apa kita sholat capek-capek enggak diterima? Lah kalau sholatnya enggak diterima, yang lainnya jadi sia-sia amal kita. Ibadah hajinya, umrohnya, semuanya jadi sia-sia. Memang membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir itu sunnah abad. Tapi kalau ditinggalkan mengakibatkan sholatnya enggak diterima oleh Allah. Mari kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Abu Ja'far.
An Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qol, dari Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatan lam yusalli fiha alayya wa ala ahli baiti lam tuqbal minhu. Yuk kita artikan. Ini hadis. Ini saya sempat nyari hadis ini 2 bulan gak ketemu. Baru ketemu tadi. Luar biasa. Ternyata untuk mendapatkan ilmu udah gampang ya. 2 bulan saya nyari. Saya ubuk-ubuk kitab-kitab saya gak ketemu. Sampai saya pusing. Di mana itu hadis ya? Baru ketemu tadi. Masya Allah. Artinya begini, man sholla sholatan, barang siapa yang mengerjakan sholat, terutama sholat fardu 5 waktu, terutama lam yusolli fiha, akan tetapi ia di dalam sholatnya tidak membaca sholawat alayya, kepadaku, kata Nabi, wa ala ahli baiti, dan kepada keluargaku, lam tuqbal minhu, maka sekali-kali sholatnya itu tidak akan diterima. Luar biasa. Jadi walaupun membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir hukumnya sunnah ab'ad, tidak wajib, tapi jangan ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan mengakibatkan sholat kita sebanyak apapun tidak diterima oleh Allah di hari kiamat. Contoh nih, orang yang meninggalkan bacaan sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian dia salam, menengok ke kanan dan ke kiri. Itu sholatnya walaupun sah di hari kiamat nggak diterima. Kenapa? Karena tidak ada wa'ala alinya. Awas, hati-hati. Sehingga di dalam kitab Alfiyah ditegaskan, hati-hati kamu, iyyakum wa shalawatal bator. Hati-hati kamu dengan sholawat bator. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud sholawat bator? Rasulullah mengatakan, menjawab, engkau bersolawat kepadaku, antusolliya alayya walam tusolli ala ahli baiti. Engkau bersolawat hanya kepadaku, tapi engkau lupa tidak bersolawat kepada keluargaku. Itu namanya solawat bator. Itu dilarang itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan, saya bukan marah, ini yang saya begini orangnya. Ya, padahal sorry ya. Ya, pokoknya padahal jangan tiba-tiba nentang para ulama, jangan. Kecuali kalau padahal ini mau ikut si Imaduddin bin Salman al-Kaburi al-Tolori al-Belegugi al-Bolooni al-Dajjali as-Saitoni. Oh, jangan didengar, itu bahaya, itu bisa menyesatkan umat, pemecah belah umat, itu ngadu domba umat lagi tenang-tenang diramaikan, dibikin gaduh dengan tesis iblis. Baik, para jamaah, nggak tahu tuh si Iman kalau ada di depan saya, nggak tahu saya apa yang terjadi, mungkin dicekek bahayanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, walaupun membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir hukumnya sunnah ab'ad, namun tidak boleh ditinggalkan, mesti dilakukan. Karena apabila ditinggalkan mengakibatkan sholatnya tidak diterima oleh Allah, berdasarkan hadis yang tadi saya sampaikan, yaitu hadis riwayat Imam Abu Ja'far dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Apa itu sunnah ab'ad? Menurut para ulama fuqaha, yakni para ulama yang berkompeten di bidang ilmu fikih, baik ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah maupun ulama Hambaliyah atau Hanabilah.
bahwa yang dimaksud sunnah abad itu adalah kesunahan yang ada di dalam sholat, yang apabila ditinggalkan baik secara sengaja maupun karena lupa tetap harus diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah abad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata berangkat dari keterangan ini, ternyata ada beberapa golongan orang-orang Islam yang secara tinjauan disiplin ilmu fikih sholatnya sah, memenuhi syarat, menunaikan rukun-rukun sholatnya, tapi ternyata di hari kiamat sholatnya yang sah itu tidak diterima oleh Allah. Di antaranya tadi siapa? Orang yang di dalam sholatnya pada waktu tahiyat akhir tidak bersolawat kepada keluarga Nabi. Masya Allah. Kita berani nggak kira-kira mencoba untuk meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi? Nanti kalau berani praktekkan zuhur, langsung praktekkan aja udah. Atau praktekkan selamanya silahkan. Tapi jangan nyesal nanti di hari kiamat kalau tidak diterima oleh Allah sholatnya. Kali mau coba gitu, kali mau melawan gitu, melawan Allah dan Rasulnya, silakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Masih ada lagi orang yang mengerjakan sholatnya secara tinjauan ilmu fikih, tapi nggak diterima juga sholatnya. Siapa mereka? Mereka yang di dalam sholatnya, ketika mengerjakan sholat, di dalam sholatnya ada riya. Ada riya. Apa itu riya? Mengharapkan pujian dari manusia. Dia sholat ibadah kepada Allah, tapi yang diharapkan bukan ridha Allah, tapi malah pujian dari manusia. Itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Syirik asghar, syirik kecil. Jadi kalau umpama kita sholat, tapi di dalam sholat kita ada riya, sebenarnya hakikatnya kita bukan sedang sholat, tapi kita sedang mempersekutukan Allah, sedang berbuat syirik kepada Allah. Awas, hati-hati, jaga hati kita, karena hati ini rawan kemasukan sifat riya. Rawan. Makanya Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, wahai para sahabatku, sesuatu yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kepada umatku di akhir zaman setelah aku wafat adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Riya. Riya. Jadi siapapun yang melakukan ibadahnya riya, baik itu sholat, puasa, zakat, ibadah haji, tahajud, baca Quran, ngaji, duduk di majelis ilmu, tapi kalau riya bukan karena Allah tapi karena mengharapkan pujian dari manusia, maka hakikatnya orang tersebut bukan sedang melakukan ibadah, tapi sedang melakukan perbuatan dosa besar, yaitu syirik. Syirik itu dosa besar. Dan dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah, sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Rasulullah mengatakan, aku khawatir setelah aku wafat nanti umatku banyak yang terkena syirik asghar, yaitu riya. Makanya pada waktu itu Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada para sahabatnya, yang doa ini pun sebaiknya kita baca, karena doa ini isinya adalah mohon perlindungan kepada Allah agar hati kita oleh Allah dibersihkan, dijaga, jangan sampai kemasukan sifat riya. Karena kita yakin hanya Allah yang mampu membersihkan hati kita dari sifat riya. Hanya Allah yang mampu merubah hati kita, membersihkan hati kita. Kadang-kadang kita sendiri nggak paham tentang hati kita. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kalau Pak Dani udah hafal, udah tahu dah, hafal udah. Lupa berarti jarang dibaca.
Kalau udah hafal lupa berarti nggak diamalkan, jarang dibaca. Kadang-kadang. Ya kadang-kadang ya. Daya tangkapnya. Itu penting. Silahkan kita doa minta selamat, minta luas rezeki, minta macam-macam lah. Tapi doa ini penting. Penting ini supaya hati kita oleh Allah dijaga, jangan sampai kemasukan syirik kecil. Karena kalau ibadah yang kita lakukan di dalamnya ada syirik kecil, semuanya jadi sia-sia. Bahkan orang yang melakukan ibadahnya, di dalam ibadahnya ada riya. Satu, dia sedang melakukan perbuatan dosa besar kepada Allah, karena dia menyekutukan Allah. Yang kedua, ditolak ibadahnya sebanyak apapun, sehebat apapun, ditolak oleh Allah. Yang ketiga, di hari kiamat Allah akan marah kepada mereka. Hei orang-orang, kata Allah, yang dulu ketika di dalam dunia kalian beribadah kepadaku, tapi hati kalian mengharapkan pujian dari manusia, hari ini kalian minta pahalanya kepada mereka. Kepada mereka yang kamu harapkan pujiannya, jangan minta pahala kepadaku, karena kalian beribadah bukan karena aku, tapi karena manusia. Yang keempat, kata Allah, hei malaikat, bawa orang-orang ini masukkan ke neraka jahanam. Nauzubillah min, nanti dimasukkan ke neraka jahanam. Yang kelima, orang yang ibadahnya riya haram masuk surga. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, Inna Allah Ta'ala harrama jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala harrama jannah, mengharamkan surga ala kulli mura'in, atas setiap orang yang ibadahnya riya. Maka yuk, ibadah apapun, baik yang wajib, yang sunnah atau apapun lah, dasari dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Pasang niat yang mantap, luruskan niat. Saya mengerjakan ini semata-mata karena Allah, titik. Udah, karena Allah, udah mencari doa Allah. Supaya nggak sia-sia amal kebaikan yang kita lakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu, dua saja cukup contohnya ya. Jadi ada orang yang sholatnya sah secara disiplin ilmu fikih, tapi di hari kiamat sholatnya tidak diterima oleh Allah. Satu, orang yang ketika melakukan sholat pada waktu tahiyat akhir dia tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya udah saya sampaikan. Walaupun bapak-bapak nggak hafal hadisnya, nggak usah hafal. Yang penting paham dan diamalkan. Karena kalau hafal tugas saya, tugas bapak-bapak nggak. Tugas saya kalau saya harus hafal, nanti saya tugasnya begini. Kalau tugas bapak-bapak mengamalkan, nanti kan saya kebagian pahala aja kan, lumayan. Yang kedua, orang yang ibadahnya walaupun secara hukum fikih sholatnya rapi, bener, tapi kalau di hatinya ada riya, itu gak diterima oleh Allah. Kalau begitu siapa yang rugi? Ya kita sendiri. Kita sendiri yang rugi. Maka yuk, luruskan niat hati kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah mereka diperintahkan agar beribadah kepada Allah melainkan mukhlisin dengan ikhlas. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al qalbi, Allahumma ja'alni mukhlishon fi kulli a'malina, fi a'malina kulliha. Allahumma ja'alni mukhlishon fi a'malina kulliha. Allahumma ja'alna mukhlishon fi a'malina kulliha. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar ikhlas di dalam segala amal kebaikan yang kami lakukan. Itu doanya. Kalau tidak hafal dengan bahasa Arab, cukup pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, setiap amal kebaikan yang aku lakukan, setiap amal soleh yang aku kerjakan, setiap amal ibadah yang aku perbuatkan, ya Allah, ikhlaskan hatiku hanya mengharap ridho-Mu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, 4 macam amalan yang apabila kita oleh Allah diberikan hidayah, diberikan inayah, diberikan taufik, diberikan pertolong, mampu mengamalkan yang 4 macam amalan ini, kata Nabi, turjaku wa tunsoru wa tujbaru. Niscaya ia oleh Allah akan selalu diberi rezeki dengan rezeki yang halal, yang barokah, dan akan selalu diberikan pertolongan oleh Allah dan selalu diberikan kemenangan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. 4 amalan tersebut adalah berangkat dari keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jabir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu
Wabadiru bil a'mali sholihati qabla an tushghalu. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Wa aksiru shadaqah bisirri wal alaniyah. Turjaku wa tunsaru wa tudbaru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau bersabda, wahai sekalian manusia, yang pertama, tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, menjadi hamba Allah yang baik, tinggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Jadi tobat jangan dinanti-nanti, segerakan, karena kita nggak tahu kapan kita akan mati. Karena kalau tobat dinanti-nanti, saya khawatir belum sempat bertaubat, ajal kematian keburu datang merenggut nyawa kita. Akhirnya kita mati dalam keadaan membawa dosa yang banyak kepada Allah. Sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan di dunia, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti hari kiamat, dan pasti oleh Allah akan dibalas. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu yang pertama. Maka lakukan salat taubat tiap malam. Jadi bapak-bapak kalau qiyamul lail malam, menghidupkan malam dengan ibadah sunnah, susunannya yang pertama, setelah bapak wudhu, bapak sholat sunat syukur wudhu dulu. Ini amalan Bilal bin Rabah. Usolli sunnata syukril wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala, 2 rakaat. Kemudian berdiri lagi, sholat taubat 2 rakaat. Usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Beres, berdiri lagi, sholat tahajud 2 rakaat. Gak usah banyak-banyak dulu, kecuali kalau 2 rakaat dilakukan selama 10 tahun udah lancar, baru tingkatkan tiap malam 8 rakaat. Bertahap sedikit-sedikit, jangan langsung banyak-banyak. Lakukan 2 rakaat dulu selama 5 tahun lah. Bisa enggak? Seminggu 7 malam, tahajud cuma 1 malam, yang 6 malam bolong dulu. Itu yang ketiga ya. Yang pertama sholat syukur wudhu, yang kedua sholat taubat, yang ketiga sholat tahajud. Yang keempat, sholat hajat. Jadi tahajud dulu baru hajat. Hajat kan itu ada hajat kita kepada Allah. 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Nah yang terakhir sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Itu. Nah itu kalau kita mau qiyamul lail seperti itu. Jadi bangunnya jangan jam 4, nggak keburu itu. Kalau kita bangun jam 4, kesiangan itu tahajudnya. Malaikat udah pernah naik lagi ke langit. Jadi kalau mau tahajud tengah 2, jam 1 udah bangun, ngopi dulu. Jangan langsung ke air, ngopi dulu. Makan pisang goreng dulu. Kurang lebih tengah jam lah. Habis kopi 1 gelas, habis rokok 1 batang, baru ke air tuh. Jadi matanya biar cenghar dulu. Jangan sampai lagi tahajud kita ngantuk, betuk jatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wabadiru bil a'mali sholihati qabla an tushghalu. Dan bersegeralah kalian mengerjakan amal-amal soleh. Bersegeralah kalian mengerjakan kebaikan-kebaikan. Bersegeralah kalian mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebelum kalian sibuk. Baik sibuk dengan pekerjaan maupun sibuk dengan penyakit. Karena seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Demikian pula tahun pun silih bergantian, usia semakin bertambah, semakin teguh, penyakit mulai pada datang. Nah jangan sampai kita udah banyak penyakit baru pengen ibadah. Sekarang mumpung lagi sehat, ibadah yang getol, yang rajin. Karena kalau udah banyak penyakit mau boro-boro, paling pengen doang, aduh pengen ngaji tapi nggak bisa. Kenapa? Karena sudah setruk. Apakah kita ibadah nunggu setruk dulu? Ada di sini yang mau ibadah tapi nunggu setruk dulu. Saya doakan nih, ya Allah kasih dia setruk. Baru pengen ibadah, nggak bisa. Mau ke masjid, mau ke musola, mau ngaji sekarang, mumpung masih bisa jalan. Kalau udah setruk nggak bisa jalan. Ayo ibadah. Itu yang kedua, itu perintah Nabi. Yang ketiga, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrukum lahu ta'ala. Kata Nabi, sambunglah hubungan kalian dengan Tuhan kalian
Caranya bikasroti dzikrillah taala, memperbanyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita ingin semakin dekat kepada Allah, lebih dekat lagi, dekat sekali. Rajin-rajin berzikir tengah malam, mendekati Allah dikala orang lain sedang tidur. Kita taubat, kita istighfar, deketin Allah. Nah, jadi orang yang suka berzikir tandanya dia cinta kepada Allah. Dan orang yang suka berzikir berarti dia berupaya menjaga hubungan baiknya antara dirinya dengan Allah, tidak terputus. Makanya kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, zikirnya jangan putus. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, wa aksir sodaqah fisri wal alaniyah, perbanyak sodaqah, baik sodaqah rahasia maupun sodaqah terang-terangan. Dua-duanya boleh dua-duanya. Yang penting pasang niat yang benar, luruskan niat yang benar. Tidak apa-apa kita sodaqah di depan orang banyak. Ini dilakukan oleh siapa? Oleh sahabat Nabi. Ketika Rasulullah mau bersama para sahabatnya mau berangkat perang. Untuk perang apa tuh? Hudaybiyah ya kalau nggak salah. Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, barang siapa di antara kalian yang mau mengimpakkan hartanya di jalan Allah untuk membeli persenjataan perang dan untuk perbekalan perang para tentara, siapa? Silakan acungkan tangan. Langsung Abu Sufyan acungkan tangan. Ya Rasulullah, saya punya 4 dirham, 4.000 dirham. Yang punya 8.000 dirham. Yang 4.000 dirham saya infakkan kepada engkau ya Allah untuk persenjataan perang, untuk perbekalan perang, dan sisanya yang 4.000 dirham untuk keluarga saya di rumah. Tuh, separuhnya Abu Sufyan itu. Nah, gitu. Itu boleh asal kita tujuannya memberi contoh kepada yang lainnya atau menstimulus kepada yang lainnya, memberikan rangsangan kepada yang lainnya agar yang lainnya pun ikut berlomba-lomba bersedekah di jalan Allah. Tinggal pasang niat aja. Jadi boleh kita sedekah terang-terangan boleh. Yang penting hati kita dipasang niatnya benar. Karena soal ikhlas atau tidak itu pekerjaan hati. Yang tahu hati kita hanya Allah. Itu urusan hati dengan Allah. Orang mau mengatakan apa nggak peduli. Boleh jadi mereka salah sangka. Karena dia nggak tahu apa yang ada di hati kita, gitu kan? Gitu. Luruskan niat, pasang niat. Nah, apabila yang 4 perkara ini diamalkan, dibiasakan. Pertama apa tadi? Bertaubat sebelum mati. Yang kedua, masih ingat? Ini masih ada di dalam hadis ini, belum keluar ini. Yang kedua, bersegera beramal soleh sebelum sibuk. Yang ketiga, memperbanyak zikir dalam rangka menjaga hubungan kita dengan Allah. Yang keempat, memperbanyak sedekah, baik sedekah sir, sedekah rahasia maupun sedekah alaniyah, sedekah terang-terangan. Yang terakhir Rasulullah bersabda, anna sedekah sir tutfi'u ghadabur rabbi. Kata Rasulullah bahwasanya sedekah sir, sedekah rahasia itu dapat memadamkan murkanya Allah. Jadi kalau umpama Allah murka nih, mau mendatangkan azab kepada penduduk bumi, itu bisa nggak jadi. Kalau di atas bumi masih ada orang yang melakukan sedekah sir, sedekah rahasia. Ini sedekah yang biasa dilakukan oleh para ulama salafus sholih al-mutaqaddimin dulu. Para ulama dahulu mereka gemarnya sedekah seperti itu. Ini jalan biasa dilalui para fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang telantar, orang-orang susah. Nah malamnya dia taburkan uang tuh di sepanjang jalan. Malamnya tuh uang logaman taburkan. Pas paginya fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang telantar lewat situ tuh seneng. Oh di jalan banyak uang. Nah itu. Nah mereka nggak tahu siapa yang menaburkan uang tadi malam. Itu sedekah rahasia. Jadi tangan kanan mengeluarkan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Yang dikeluarkan tangan kanan itu sedekah sir. Atau ada pengemis tidur nih. Ada pengemis ibu-ibu tidur di emperan toko nih. Kita taruh uang tuh di bawah badannya atau di bawah kepalanya 100.000. Begitu dia bangun, seneng nggak tuh? Wih, malaikat kirim duit kata jadi kata dia. Padahal kita yang kirim duit. Nah dia nggak tahu siapa yang naruh uang di situ. Padahal kita yang naruh. Nah itu sedekah sir. Itu bagus, tapi sedekah alaniyah juga bagus. Dua-duanya boleh. Yang penting pasang niat yang benar, luruskan niat semata-mata karena
Allah. Demikian taklim kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya mari kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Rabbi pangpana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli khair. Allahumma barik lana fi kulli syai'in waj'alna mubarakina aina ma kunna waj'alna mubarakina fi kulli waqtin wahin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.